Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Hari ini kita baru aja dapat rumor yang kurang mengenakan dari project pertama dari DC Universe, tentu saja film Superman. Dimana rumor ini udah banyak banget yang di-share lewat artikel, lewat YouTuber luar juga kayaknya udah mulai bahas juga. Ini terkait dengan film Superman yang udah ditonton oleh para petinggi dari Warner Bros. Dan juga orang-orang yang kepercayaan mereka, antara lain kayak jurnalis-jurnalis senior. Dan tanggapan mereka kurang puas dengan film ini, dan kalian baca sendiri di layar, mereka bilang bahwa film Superman ini kayak mengerikan, ini kayak mereka minder untuk perilisannya nanti di bulan Juli. Ya, gue tahu mungkin ini ya rumor-rumor, entah itu bagian dari strategi marketing mereka, entah ini juga memang disengaja sama Warner Bros juga James Gunn supaya kita kayak seolah-olah meremehkan gitu. Tapi dibalik semua itu kita cukup percaya dengan beberapa artikel yang udah di-share ya. Kalian lihat aja di layar tuh, ada di comicbook.com, kemudian juga ada juga di sini mereka membahas kurang lebih isunya sama, rumornya sama, bahwa kurang puas para petinggi ini dengan project dari James Gunn. Tapi buat teman-teman yang hatersnya DC, sabar dulu. Tapi kita akan bahas dulu terkait dengan ini. Nah, dari beberapa artikel ini kita baca bahwa sebenarnya James Gunn selama ini juga dianjurkan untuk syuting ulang untuk proses dari film Superman ini, tapi James Gunn kekeh untuk nggak mau syuting ulang karena dia merasa bahwa pengaturan set dan juga syuting mereka itu akan membuang-buang waktu yang cukup lama dan akan merepotkan kalau mereka harus syuting ulang, sehingga akhirnya diputuskan untuk meng-cut beberapa scene kayak gitu. Tapi pada akhirnya setelah nonton di perdana, sempat nonton, kurang puas, akhirnya James Gunn mengedit lagi dengan beberapa film-film Superman, ditonton lagi yang terakhir ini, dan ya mereka masih belum terlalu optimis dengan film ini. Dan sampai detik ini rumornya bahwa James Gunn dan juga tim masih berusaha untuk melakukan beberapa tes ulang untuk film Superman ini. Jelas ini masih rumor, belum tentu kebenarannya, jadi gua nggak bisa bilang bahwa ini 100% percaya dengan rumor ini. Tapi kalau kita lihat gelagat dari Superman dan juga James Gunn yang masih pelit banget memberikan beberapa detail-detail Easter egg setelah kemarin juga ngasih detail-detail dari teaser trailer. Bahkan di event Super Bowl mereka cuman ngasih beberapa leak, cuman satu kayak Green Lantern aja gitu, dan itu belum memuaskan kita gitu. Kita berharap di Super Bowl bahwa Superman akan memberikan official trailer mereka yang mungkin 3 menitan gitu, tapi ini benar-benar belum ada kabar apa-apa. Padahal memang proses syuting mereka itu sudah hampir tinggal menghitung beberapa bulan lagi di 11 Juli 2025. Kenapa rumor ini makin mencuat dan langsung kita bahas juga di Daily Screen? Karena memang baru-baru ini jurnalis senior yaitu Jeff Sneider dalam podcastnya The Hot Mic sempat mengatakan bahwa dia punya orang terpercaya, kayak semacam mata-mata orang dalam yang ada di Warner Bros. Dan juga project dari DC ini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Superman ini sangat-sangat mengerikan. Mengerikan dalam artian adalah ini takutnya menjadi project yang bebannya berat banget, dan kalau mereka udah lihat full filmnya, mereka masih tidak terlalu optimis dengan apa yang akan digendong oleh David Corenswet, James Gunn dan juga tim gitu. Untuk aksi dari Lex Luthor juga di sini keren banget dengan beberapa ornamen cerita keren banget. Bahkan di beberapa artikel, salah satunya di comicbook.com juga saya mengatakan bahwa Superman test screening ini mereka ceritanya kurang lebih mirip-mirip, aura vibe-nya tuh kayak Wonder Woman yang pertama yang kalian lihat, dan kita cukup suka dengan film itu. Tapi apakah kalau diterapkan dengan Superman yang versi terbaru apakah work apa enggak, itu dibalikan sama penonton gitu. Tapi berdasarkan keterangan dari Jeff Sneider tadi lewat podcast tersebut, memang mereka benar-benar mengkhawatirkan ini gitu ya. Ya, sejauh ini memang ini kan baru disaksikan oleh petinggi-petinggi dari Warner Bros, termasuk juga sama jurnalis-jurnalis tertentu yang juga punya knowledge tentang film itu yang udah levelnya tinggi banget gitu ya. Lagi-lagi memang kita nggak bisa menjudge kalau film ini bakal flop, tapi kita kembalikan ke para fans, apakah bakal diterima oleh masyarakat dengan Superman yang baru ini apa enggak gitu ya. Nah, dalam hal ini juga yang bikin gue khawatir dengan film ini, meskipun gue nungguin banget gitu. Kalau dibilang film superhero apa yang paling ditunggu di tahun 2025, bukan The Fantastic Four, gue paling nungguin Superman sebenarnya, karena memang ini kayak era baru gitu. Nah, berhubung Superman ini sekarang lagi dapet isu kayak gini, isu jelek,
kita tahu sendiri bahwa Superman ini adalah proyek pertama pembuka dari DC Universe yang gendongan dan bebannya berat banget gitu. Kalau gagal di film Superman ini, maka sangat-sangat mungkin proyek 10 tahunan James Gunn juga bakal gagal karena hype-nya bakal kurang gitu. Dan petinggi dari Warner Bros juga pasti mikir-mikir gitu. Dan bahkan dengan beberapa proyek yang kurang mengenakan dari segi penjualan dari Warner Bros sendiri, memang ada beberapa sempat gue baca rumor kalau mengatakan bahwa IP dan juga properti dari Warner Bros ini pengen dijual gitu, pengen siapapun yang pengen beli punya modal mereka bisa beli Warner Bros gitu. Dan lagi-lagi ada orang juga yang mengatakan beli aja sama Disney, dan ini nggak boleh ya, kalau di pasar bisnis ini nggak boleh, namanya monopoli gitu. Nah akhirnya, dan bukan Disney yang bakal beli, tapi sejauh ini memang belum ada yang melirik untuk membeli Warner Bros. Dari sisi James Gunn sendiri di thread dia sempat mengatakan nge-tweet bahwa dia sekarang sedang melakukan beberapa syuting ulang, fotografi ulang yang sebelumnya dia nggak mau, tapi ya kita lihat aja. Tapi intinya dari beberapa keterangan dari James Gunn dan juga beberapa rumor yang kita lihat di beberapa artikel, memang isu tersebut tampaknya benar bahwa petinggi dan juga orang-orang yang nonton duluan Superman ini kurang puas dengan ceritanya. Setelah gue baca-baca, memang mereka mengatakan bahwa vibe yang dibawa oleh Superman ini ya memang pertama seperti Wonder Woman plus gabungan dari Guardian of the Galaxy Volume 1 yang pertama kali gitu. Dan overall menurut gue kalau memang vibe-nya seperti itu, gue nerima-nerima aja gitu. Tapi memang di sini nggak bisa gegabah karena memang kita tahu sendiri bahwa Superman ada banyak banget karakter-karakter baru. Ini bukan film solo menurut gue, itu lebih ke film Justice League yang embel-embel film solo dari Superman, karena memang ada Mr. Terrific, ada para Green Lantern, ada juga orang-orang yang dari zaman kuno kayak gitu, dan banyak banget karakter-karakter baru yang bermunculan, termasuk juga ada anjingnya Superman. Ada banyak banget karakter-karakter yang masuk ke sini, bahkan The Engineer ada juga. Jadi itu yang sedikit bikin gue ragu apakah bisa fokus dengan sosok David Corenswet sebagai Superman untuk film pertama gitu. Sebenarnya gue cukup optimis karena memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dia dapat keterangan dari orang yang duluan nonton bahwa Superman David Corenswet ini digambarkan mirip seperti Superman dari Brandon Routh, dimana gue cukup suka dengan Superman itu. Tapi kan memang kalau kita lihat dari segi scoring, dari segi tone, memang James Gunn ini pengen mendekati Superman dari Christopher Reeve kan. Tapi tampaknya orang lebih condong ke Brandon Routh. Kalian bisa nilai aja gimana kualitasnya gitu. Dan kita lihat aja ke depan. Dan lagi-lagi rumor ini kayaknya mendekati benar karena memang ya mereka nggak sedang baik-baik aja itu. Kalau memang mereka baik-baik aja, pasti mereka udah merilis official trailernya di bulan ini gitu kan. Tapi kenyataan sekarang belum ada, sedangkan ini bakal tayang di bulan Juli gitu. Apakah ini bakal dibatalkan kayak Batgirl? Ya nggak mungkin dibatalkan karena memang pihak Warner Bros sendiri udah makan budget gede banget di film Superman ini. Kurang lebih rumornya di $300 juta, dan itu kurang lebih sekitar 6 triliunan lebih ya. Jadi kalian bayangkan aja untuk satu film ini, untuk pembuka dari DC Universe, mereka membutuhkan 6 triliun lebih. Dan ini harus berhasil, setidaknya balik modal aja gitu. Lagi-lagi kita percayakan dengan James Gunn, apalagi dengan trik-trik marketing mereka, dan fans dari DC sendiri kan sebenarnya nunggu gitu ya. Tapi ada beberapa fakta juga yang bikin gue ketar-ketir ini adalah masih terpecah belahnya fans dari DC. Menurut gue, kalian semuanya yang nonton ini mungkin gak tiba-tiba nonton ini kebetulan. Kalau kalian pro dengan Zack Snyder, pro dengan versi Henry Cavill, apa adanya aja, menurut gue kalian juga harus dukung Superman versi David Corenswet karena inilah langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Warner Bros dan juga DC Universe. Jadi jangan terpecah belah lagi, dukung ini daripada nanti ketimbang kalian diceng-cengin dan juga dijelekin sama pihak sebelah. Menurut gue kalian harus bersatu untuk melihat dan juga mendukung film dari Superman yang pertama ini, karena memang kalau film ini gagal maka semuanya bakal runtuh gitu ya, mau nggak mau gitu. Karena memang sekarang meskipun mereka udah memulai proses syuting dari Supergirl, kalau memang pondasi awalnya itu kurang kokoh, gue merasa bahwa Warner Bros juga DC Universe harusnya gugup untuk keberlangsungan dari franchise mereka ini, karena memang dibalik superhero fatigue ini dengan hadirnya Fantastic Four, hadirnya Superman, sebenarnya udah cukup mulai naikin hype orang lagi sebenarnya terkait dengan superhero. Kalau mereka memberikan kualitas yang kurang menarik, ya wassalam. Jadi kita nggak mau kayak gitu. Semoga aja era-era kejayaan superhero kayak level-level Endgame gitu tetap naik. Dan untuk The Fantastic Four sendiri, memang gue merasa film ini nggak terlalu yang menjanjikan banget. 11-12 lah sama Superman, karena film ini dua-duanya cenderung juga memakai orang yang baru. Jadi mereka apple to apple sebenarnya. Kenapa mereka mungkin rilisnya di bulan yang sama? Karena memang mereka
agak kurang pede awalnya kayaknya untuk merilis film ini. Jadi mereka berbarengan supaya menaikkan superhero ini lagi. Baru nanti mungkin gongnya di akhir dari project dari James Gunn atau bahkan di Avengers Secret Wars itu bakal berbeda treatmentnya. Tapi memang untuk kedua film ini sama-sama lemes menurut gue. Superman lemes, The Fantastic Four juga lemes. Dari segi kualitas dan juga hype gue agak nggak terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi-tinggi banget, tapi gue taruh ekspektasi yang standar. Jadi kita nantikan aja perkembangannya, dan gue berharap banget bahwa James Gunn dan juga Warner Bros akhirnya merilis trailer perdana mereka. Gue pengen banget yang lebih panjang lagi supaya kita bisa melihat semenjanjikan apa film ini. Terkait dengan rumor ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian punya tanggapan, kritik, ataupun masukan untuk film Superman ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah dan bisa menjadi bahan diskusi gue di video selanjutnya. Buat kalian semuanya juga yang mampir di video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.